Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar beberapa fitur Word yang sangat berguna. Pertama, saya akan membahas cara membuat footnote. Footnote adalah catatan kecil di bagian bawah halaman yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang sesuatu yang disebutkan dalam dokumen. Jadi contohnya seperti ini. Saya akan membuat contoh dengan teks ini. Kita salin, terus masuk ke Word, kita paste, terus letakkan kursor di sini di ujung kalimat. Kita masuk ke mode reference, terus insert footnote, dan secara otomatis footnote akan berada di bagian pojok kiri bawah. Terus kita masukkan catatannya. Jadi urutannya itu nama pengarang, terus judul buku, nama penerbit. Jika tidak ada nama penerbit, kita bisa menggunakan nama fakultas atau nama yang tertera. Terus kota, terus tahun, dan halaman. Maksud dari halaman adalah halaman yang kita gunakan untuk sebagai referensi footnote. Jadi kita masuk ke halaman ini, kita salin namanya, nama pengarang, kita salin, masuk lagi ke Word, kita paste di sini, terus kita sesuaikan lagi, kasih koma, spasi, lalu kita masukkan judul, setelah judul kita paste, terus koma, spasi lagi, kita masukkan nama penerbit. Jika tidak ada, kita masukkan aja nama dari fakultas tersebut. Kita salin, kita paste, terus masukkan nama kota, tahun, dan halaman. Ini tadi di dokumen ini hal Surabaya, terus tahun 2020, halaman yang menjadi referensi untuk membuat footnote di halaman 56. Terus kita masuk ke Word, Surabaya, ini spasi, terus kota, terus nama tahun, terus halaman berapa. Terus kita sesuaikan lagi, rapihkan lagi. Ini masuk ke home, Times New Roman. Biasanya ukuran fontnya itu di 10 ke bawah kalau untuk footnote. Bisa kita masukkan nomor 9. Oke, udah selesai. Inilah contohnya untuk footnote, pembuatan footnote. Jadi setelah kita selesai membuat, jika kita arahkan kursor kepada angka 1, akan muncul keterangan footnote yang kita tadi buat. Oke, setelah itu kita masuk ke tutorial yang kedua. Tutorial yang kedua, saya akan menjelaskan tentang daftar tabel. Daftar tabel adalah daftar sebuah tabel yang ada dalam dokumen Anda. Ini sangat berguna untuk dokumen panjang dengan banyak tabel. Jadi kita contoh tuh ini, setting dulu fontnya, daftar tabel, terus kita masuk ke layout, tambah page, terus bab 1, terus kita insert tabel. Ini contoh kita 5x2 aja bisa. Memasukkan nomor, kita contohkan saja
untuk membuat tabel barang, bisa nama barang, terus jumlah barang, harga barang, total. Terus kita masuk ke menu referensi. Terus kita insert caption, masuk ke tabel. Jika tidak ada, kita membuat tabel baru, tabel 1 titik, terus oke. Setelah ada, kita masukkan nama dari tabel tersebut. Jadi contohnya barang pesanan. Kita rapikan, view home, ganti font Times New Roman ukuran 10, pindahkan ke tengah. Oke, sudah beres guys ya untuk daftar tabel. Sekarang kita masuk ke tutorial yang ketiga, yaitu membuat daftar barang. Jadi sama saja sih, membuat daftar tabel dan daftar barang itu sama saja prosesnya, tapi kita akan contohkan guys ya. Masuk ke file, dokumen, kita membuat dokumen baru. Di sini contohnya daftar gambar, terus tambah kertas, bisa tambah page. Oke, terus bab 1 contoh, terus masukkan gambar. Jadi masukkan gambar, contoh gambarnya. Oke, sorry typo dikit, gak ngaruh. Kita lihat dulu image, kita salin aja gambar ini. Oke, setelah kita salin udah ada, kita masuk ke Word lagi, insert gambar, masukkan gambar tadi. Oke, setelah gambar masuk, kita sesuaikan dulu gambarnya guys. Oke, segini juga sudah cukup. Terus kita ke menu referensi, insert caption, terus masuk ke new label, ketik gambar 1 titik, terus oke. Oke, terus di sini tambahkan keterangan gambar. Word. Terus kita rapihkan lagi. Terus kita masuk ke home. Kita rapihkan, gunakan font Times New Roman ukuran 10 di tengah. Oke, terus masuk ke sini. Oh iya guys, tadi saya lupa, daftar tabel itu tinggal ditambah ke referensi, sama aja sih.
Jadi kita masuk ke insert table. Nah, kalau yang daftar gambar itu tinggal kita sesuaikan di caption label. Jadi kalau di gambar kita menggunakan caption gambar aja. Kalau tadi di label kita menggunakan table. Jadi tinggal di oke guys ya. Maaf. Tinggal insert caption, set table, caption labelnya gambar, terus oke. Setelah udah gitu guys. Jadi terus kita masuk ke tutorial berikutnya, tutorial terakhir, yaitu membuat daftar pustaka guys ya. Oke guys, jadi di tutorial keempat kita akan membuat daftar pustaka. Jadi kita langsung saja masuk ke menu reference, terus insert citation, add new source. Kita akan membuat contohnya dengan tipe jurnal, misalnya masukkan nama pengarang. Nama pengarangnya itu ya Husni Mubarak ya, tanpa titel ya, tanpa gelar. Kita copy, paste, terus koma, masukkan nama yang kedua. Terus kita copy lagi, kita masukkan lagi ke titel, ke author, kita rapihkan. Terus masuk ke titel. Jadi titel itu untuk masukkan nomor atau jenis jurnalnya gitu. Nah, ini kita salin aja, terus paste ke titel, paste, terus masukkan nama jurnal. Jadi gitu guys ya, kalau membuat daftar pustaka itu tinggal ikuti aja. Jadi tinggal ikuti aja cara-caranya, tidak susah, jadi tinggal mengikuti aja, paste gitu. Kita paste tahun, masukkan tahun 2020, terus halaman dari halaman 33 sampai halaman 43. Kita masukkan lagi tahun 2020 dari 33 sampai 43, terus kita oke. Kita hapus dulu, terus kita membuat contohnya daftar pustaka. Ntar kita masuk lagi ke mode reference, terus kita masuk ke bibliografi, masuk ke ininya template yang referensi atau bibliografi bebas, kita masuk ke sini aja, kedua. Nah, jadi udah otomatis ya guys ya, udah otomatis di ini terpaste di sini, jadi udah otomatis ke setting karena kan kita tadi sudah menyetingnya di insert citation. Setelah itu kita rapihkan saja, ganti font sama ukurannya bisa. Saya akan mengganti biasa dengan Times New Roman, ukuran 12. Oke, tutorialnya sudah selesai guys ya. Jadi itulah beberapa fitur Word yang sangat berguna. Saya harap tutorial ini membantu Anda.
Jangan lupa untuk berlangganan dan tinggalkan komentar jika Anda memiliki pertanyaan. Jadi sampai jumpa di video berikutnya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.